Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Tiara Hermawan dengan NIM 11920700076 dan teman kelompok saya Nida Nadila dengan NIM 11920700052 dan Ridahan Azhar Nawaf dengan NIM 11920700060 akan mempresentasikan tentang pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, untuk yang pertama adalah tentang hakikat konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan yaitu merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan, baik yang dilakukan secara sendiri maupun yang dilakukan secara bersama. Maka dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, biaya merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi manajemen. Suatu rencana tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan biaya untuk mencukupi kebutuhan. Secara yuridis, permasalahan biaya pendidikan ditetapkan dalam bab 13 UU nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat 1 bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk pengelolaan biaya pendidikan dalam artian sempit adalah tata pembukuan, sedangkan dalam artian luas adalah pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Ghaffar 1987, biaya adalah nilai besarnya dana yang diperlukan biaya adalah nilai besarnya dana yang diperkirakan perlu disediakan proyek itu dalam kegiatan tertentu. Sementara Zimmerman 1975 menyatakan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber, melainkan juga penggunaan biaya tersebut secara efektif dan efisien. Sistem biaya pendidikan sangatlah bervariasi tergantung pada kondisi masing-masing negara. Sementara itu, diperlukan beberapa faktor untuk memerhatikan sesuai atau tidaknya sistem dengan kondisi negara tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah dana yang diberikan kepada sekolah untuk memenuhi semua fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan belajar dan pembelajaran di sekolah. Nah, untuk selanjutnya jenis-jenis pembiayaan pendidikan akan dipresentasikan langsung oleh teman saya Nida Nadila. Jenis pembiayaan pendidikan. Beberapa jenis dan golongan biaya pendidikan. Yang pertama yaitu ada biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung atau direct cost ini diartikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggara pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Biaya langsung juga diartikan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Nah, sebagai contoh yaitu biaya gaji guru dan pengadaan fasilitas belajar dan mengajar, ataupun biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan proses belajar peserta didik, baik berupa pembelian alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Nah, dari biaya langsung ini ada jenis-jenis dari biaya langsung. Yang pertama yaitu ada biaya rutin atau recurrent cost yang merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama 1 tahun anggaran. Nah, biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan
program pengajaran, pembayaran gaji guru, dan personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Nah, dalam biaya rutin ini ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu ada rata-rata gaji per tahun, yang kedua yaitu rasio guru, murid, dan proporsi gaji guru terhadap keseluruhan biaya rutin. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu biaya pembangunan. Biaya pembangunan ini merupakan biaya yang digunakan untuk pembelian tanah atau pembangunan ruang kelas dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Nah, biaya tidak langsung ini dapat dimaknai sebagai biaya yang umumnya meliputi hilangnya pendapatan peserta didik karena mengikuti pendidikan atau mengikuti proses belajar maksudnya, ataupun bebas beban pajak karena sifat sekolah yang tidak mencari laba, bebasnya sewa perangkat sekolah yang tidak dipakai secara langsung dalam proses pendidikan, atau penyusutan sebagai cermin pemakaian perangkat sekolah yang sudah lama dipergunakan. Nah, dari jenis-jenis biaya tidak langsung ini atau biaya indirect cost ini, yang pertama yaitu ada biaya pribadi atau private cost, adalah biaya yang dikeluarkan keluarga untuk membiayai sekolah anaknya, dan termasuk yang di dalamnya, atau dengan kata lain biaya ini atau biaya sekolah itu dibayar oleh keluarga atau suatu individu. Yang kedua itu ada biaya masyarakat atau social cost. Nah, biaya ini dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah. Jadi sifatnya atau dengan kata lain, biaya masyarakat adalah biaya sekolah yang dibayar oleh masyarakat. Nah, berdasarkan apa yang telah saya jelaskan tadi mengenai jenis-jenis pendidikan, pembiayaan pendidikan, dalam konsep, prinsip, dan aplikasi dalam pengelolaan sekolah dan madrasah, pembiayaan pendidikan dalam sistem pendidikan nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan ini meliputi yang pertama yaitu ada biaya satuan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi. Biaya investasi ini terdiri atas biaya investasi lahan, pendidikan, dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Yang kedua yaitu ada biaya terdiri atas biaya personalia dan biaya non personalia, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. Yang kedua itu biaya penyelenggara dan atau pengelolaan pendidikan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dari biaya investasi dan biaya non investasi dan biaya operasional, biaya non personalia dan biaya non personalia. Dan yang terakhir yaitu ada biaya pribadi peserta didik, biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Proses pengelolaan biaya pendidikan. Ada 3 proses pengelolaan biaya pendidikan. Yang pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, dan ketiga, evaluasi. Perencanaan pembiayaan pendidikan. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang, diarahkan untuk tercapai tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Langkah-langkah dalam perencanaan ada beberapa langkah. Yang pertama, tahapan menetapkan tujuan. Perencanaan itu dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa adanya tujuan yang jelas, sebuah lembaga pendidikan akan menggunakan sumber daya yang secara tidak efektif dan tujuannya juga tidak jelas. Kedua, rumusan keadaan saat ini. Pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Yang ketiga, identifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan, serta hambatan yang perlu diidentifikasi. Hal ini berfungsi untuk mengukur dalam pencapaian tujuan. Yang terakhir, yang keempat, mengembangkan rencana. Untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pelaksanaan pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhananya, pelaksanaan bisa kita sebut penerapan atau eksekusinya.
Nah, dalam kegiatan pelaksanaan pembiayaan meliputi 2 kegiatan. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran keuangan. Yang kedua, manajemen pembukuan. Hal apa saja sih yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah? Tidak lain adalah penerimaan dan pengeluaran. Dari mulai sumber-sumber dana yang diperlukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik teoritis maupun peraturan pemerintah. Yang terakhir, evaluasi pembiayaan pendidikan. Evaluasi pendidikan diartikan sebagai proses memberikan kualitas, yaitu nilai dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakan, yang mana proses tersebut berlangsung secara sistematis, berkelanjutan, terencana, dan dilaksanakan sesuai prosedur. Evaluasi pembiayaan pendidikan merupakan alat untuk mengukur dari melihat hasil rencana yang dicanangkan pada planning, merancang serta merencanakan kembali sambil memperbaiki hal-hal yang belum sempurna. Jadi evaluasi ini bertujuan sebagai acuan untuk rencana ke depannya. Ada 2 kegiatan dalam evaluasi ini. Yang pertama adalah mengamati tingkat efektivitas, artinya menilai tindakan atau kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah menghasilkan sesuatu yang direncanakan atau kurang, apakah kegiatan itu berjalan sesuai dengan konsep yang telah kita rencanakan dan tidak menyimpang dari perencanaan. Yang kedua, mengamati tingkat efisiensi, maksudnya menilai tindakan yang telah dilakukan itu apakah merupakan cara yang terbaik atau paling tidak untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Artinya, apakah cara kerja tertentu yang sudah dipergunakan mampu memberi hasil yang maksimal.